jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kondisi apapun ya. Bener banget Kak, apalagi di dalam masa kayak gini kita harus terus meningkatkan interaksi dengan keluarga kita. Sama seperti GKI Sepanjang yang sedang memasuki bulan keluarga. Nah, dalam rangka bulan keluarga, panitia tahunan akan mengadakan beberapa kegiatan yang perlu untuk diperhatikan dan diharapkan jemaat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, tanggal 18 Oktober akan diadakan lomba komisi anak dan juga akan diadakan bazar online dengan sistem pre-order. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober, jam 7 malam akan diadakan persekutuan doa Komisi Pemuda Remaja dengan via Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Firmanda Tri Permana dan akan ada pengundian door prize. Pada tanggal 25 Oktober akan diadakan ibadah sekolah minggu dan lomba komisi anak via Zoom. Di tanggal yang sama juga akan ditutup pemesanan pada bazar online. Pada tanggal 31 Oktober, pesanan akan dikirimkan kepada pemesan. Dan di tanggal yang sama, pada jam 7 malam, akan diadakan webinar keluarga GKI Sepanjang dengan tema Intimate Family yang dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho. Juga akan diadakan pengundian door prize. Lalu pada tanggal 1 November jam 5 sore, penutupan bulan keluarga dan pengumuman pemenang lomba komisi anak akan diadakan. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Bener banget Kak, dan kayaknya aku juga harus ikut bareng dengan keluargaku. Apalagi di masa-masa kayak gini, kegiatan gereja sangat-sangat terbatas. Iya, benar banget Gavin. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Demikian warta lisan hari ini. Salam hangat dari Panitia Tahunan GKI Sepanjang. Tuhan memberkati. Sungguh hanyalah karena anugerah-Nya, kita semua dapat kembali memenuhi undangan Tuhan untuk masuk dalam peribadahan kudus. Dalam segala keterbatasan yang ada dalam kehidupan, Allah senantiasa berkarya dalam cintanya yang tiada batas. Marilah kita bersama memasuki peribadahan ini. Kami memasuki ibadah ini dengan hati yang gembira. Terima kasih ya Tuhan atas undangan-Mu. Kami hendak memuliakan nama-Mu. Pada hari ini, hari bahagia.
Ibadah Minggu dalam rangka bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Persilakan duduk. Minggu ini kita masih melangsungkan ibadah dalam suasana bulan keluarga dengan tema Keluarga yang berpusat pada Kristus. Tema ini mengajak kita berpikir ulang mengenai pusat kehidupan keluarga kita. Apakah kesenangan semata atau justru diarahkan oleh harta? Tema sederhana ini hendak mengingatkan pada siapa kita memusatkan hidup. Jika memang kita selalu merindukan kebahagiaan dalam keluarga, kepada apa atau siapa kita menggantungkan kebahagiaan kita? Ya Tuhan, kami hendak mengaku salah kami kepadamu. Ampunilah kami, jika kami kadang tak sabar dalam menjalani segala permasalahan. Jika ternyata selama ini kami seringkali dikuasai oleh kekhawatiran kami. Ampunilah ya Allah, ajar kami meletakkan harapan kami pada janji-janji-Mu yang kudus. Ampunilah kami, jika kami tidak mampu memusatkan keluarga kami dalam kasih penyertaan-Mu. Ke dalam tangan penuh kasih Kristus Yesus, Tuhan kami mohon ampun. Amin.
ada pengampunan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita, umatnya, keluarganya, yang hidup dalam anugerahnya, karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama hendak mendengarkan, membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Ya Yesus, biarlah Engkau sendiri yang bersabda kepada setiap kami. Dan biarkanlah Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai, menuntun kami. Membimbing kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh senantiasa mengarahkan hati, pikiran dan sanubari kami hanya dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca dengan tekun, mendengarkannya, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kabarnya minggu ini? Wah, ya. Puji Tuhan, dalam segala kondisi kita patut mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya. Sehingga pada saat ini kita sudah bersama-sama memasuki bulan November. Terhitung mungkin pertengahan Maret sampai sekarang kita masih online begitu ya, belum mengadakan peribadahan secara onsite. Akan tapi dalam segala keterbatasan, biarkanlah kita tetap mengucap syukur karena Tuhan memelihara kita di rumah kita masing-masing dalam segala pekerjaan ataupun dinamika kehidupan kita bersama-sama. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan sebuah tema yakni keluarga yang berpusat pada Kristus. Dan pada saat ini teks ini yang seperti yang sudah dibaca oleh adik-adik sekalian tadi dalam Matius 23 ayat yang pertama hingga yang ke-12 berisi tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Karena mereka suka menekan orang lain dengan ajaran yang jelimet, suka menyalahkan dengan dalil-dalil ayat-ayat kitab Taurat begitu. Oh kamu salah karena sesuai dengan ayat ini tidak begini begitu. Atau juga mereka suka menampilkan peribadahan-peribadahan itu dan ditampilkan kepada halayak ramai supaya apa? Supaya mendapatkan simpati. Oh Bapak ini tuh ibadahnya mantep. Karena apa? Karena kelihatan. Padahal kita tahu sejatinya peribadahan itu sangat privat sekali. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan keluarga yang berpusat pada Kristus. Saya mengusulkan dua hal untuk kita renungkan bersama-sama. Yakni yang pertama, ketika Yesus adalah pemimpin dari sebuah keluarga atau semua keluarga. Yesus adalah pemimpin keluarga. Mengapa? Karena pada saat itu para pemimpin agamanya luput. Para pemimpin agama itu ya ahli Taurat, orang Farisi gitu. Mereka luput mengamalkan, mereka luput untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai para pemimpin. Oleh sebab itu di ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Matius 23 ayat yang ke-10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Karena pada saat itu mereka mengalami kebingungan bahwa pemimpin mereka, yakni pemimpin agama itu, mereka justru melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan Yesus ingin menegaskan bahwa satu-satunya pemimpin itu ialah Mesias sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin dong. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat ataupun merenungkan dalam-dalam sebuah kalimat, yakni kalimat ini. Nah, jadikanlah Yesus sebagai pemimpin keluargamu. Amin? Saya enggak dengar. Amin? Mari kita renungkan kalimat ini. Menjadikan Yesus sebagai pemimpin keluarga. Amin atau tidak?
Karena memang kalau kita perhatikan, kita rasakan kalimat ini seakan-akan wah iya dan amin Pak. Betul sekali Pak, saya sangat setuju. Tapi coba kita perhatikan. Seakan-akan ketika kita melihat jadikanlah Yesus sebagai pemimpin keluargamu, itu kita yang punya otoritas untuk menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Seakan-akan kita yang bisa melantik Yesus sebagai seorang pemimpin. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, sadarilah Yesus sebagai pemimpin keluargamu. Amin atau tidak? Jujur saja kalau dirasakan bahasa yang seakan-akan lebih Kristen, yang lebih mantap gitu, kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin keluarga. Tetapi ini bisa salah kaprah. Kenapa? Karena kita ini siapa sih kok menjadikan Yesus sebagai pemimpin? Karena kalau kita punya andil, kita punya kuasa untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin, berarti kita punya otoritas di atas Yesus untuk menempatkan Yesus pada sebuah posisi tertentu. Nah ini kan salah kaprah. Yang harus kita lakukan itu bukan menjadikan Yesus, tapi justru menyadari, menghidupi dan menghayati bahwa Yesus adalah pemimpin keluarga. Kita tidak bisa menjadikannya pemimpin karena memang Yesus sudah pada dirinya sendiri adalah pemimpin tunggal itu sendiri. Hati-hati dengan sebuah penghayatan iman. Kayaknya cuma beda satu kata ya, menjadikan dan menyadari. Lihat lagi di ayat yang ke-10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu. Ini Yesus tidak menawarkan, tapi menegaskan, menyatakan sesuatu. Jadi kita diajak itu bukan untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin sekali lagi, karena kita tidak punya otoritas itu, tidak punya kewenangan itu. Yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa keluarga kita itu semuanya dipimpin oleh Yesus. Sehingga kalau memang demikian dalam segala perkara, dalam segala dinamika, dalam badai, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita senantiasa akan menyadari bahwa apa? Meskipun ini berat, tapi aku akan tenang saja. Kenapa? Karena Yesus adalah pemimpinku. Nah, kesadaran ini yang harus dibangun. Kesadaran ini yang harus dihayati dan selalu dihidupi. Lalu kemudian yang menjadi menarik adalah, kita perhatikan, karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Yesus tidak menggunakan kata anak manusia atau dirinya sendiri atau anak Allah, tetapi apa? Tapi adalah Mesias. Kita tahu arti harafiah Mesias itu adalah yang diurapi, tetapi makna lain dari Mesias adalah yang menyelamatkan atau juru selamat. Nah, kalau kita menghayati, kita menghidupi Yesus adalah pemimpin, kalau dikaitkan dengan ayat ini bahwa pemimpinnya adalah Mesias, berarti apa? Berarti ketika kita menghayati Yesus sebagai Mesias yang memimpin, berarti dialah yang akan selalu menyelamatkan keluarga kita. Nah, ini tergantung daripada penghayatan kita. Ya. Bagaimana cara kita mengimani Kristus dalam keluarga? Kristus itu bukan sosok yang asing lalu kita jadikan pemimpin, tidak. Yesus itu sudah ada sejak awal dibentuk keluarga. Di situ Yesus sudah bertahta, Yesus memimpin, dan di situ ada keselamatan. Katakan amin. Di sini baru amin. Mantep. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana keluarga yang berpusat pada Kristus? Selain tadi yang pertama, menyadari dan menghidupi Yesus sebagai pemimpin. Yang kedua adalah keluarga yang meneladani Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka sukanya tidak memberi teladan yang baik, tapi hanya sekedar mengajar saja. Kita perhatikan ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini seakan-akan, ini gambar yang kedua ini ya, ada orang yang ditaruh beban yang besar di punggungnya lalu ditinggal begitu saja. Disuruh melakukan ini dan itu, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini memang kritik yang sangat baik untuk orang-orang yang punya jabatan gerejawi, khususnya pendeta. Tetapi apakah kritik ini tidak juga dilangsungkan untuk setiap orang? Ya iya dong.
Kenapa? Karena jangan-jangan setiap kita suka menuntut tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Nah, ini ada gambar orang tua yang memarahi anaknya, menuntut anaknya supaya mendapatkan ini dan itu, menuntut supaya anaknya melakukan ini dan itu, padahal dia sendiri tidak melakukannya. Mbok kalau jadi orang itu, jadi anak itu yang rajin, yang ini, padahal orang tuanya sendiri tidak. Atau seorang kakak itu nuntut adiknya, kamu itu mbok kalau meletakkan baju itu yang rapi, padahal dia sendiri juga acak-acakan. Nah, kan bingung kan begini. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sukanya itu memberikan beban yang sangat berlebihan kepada orang lain, tuntutan dan harapan yang sangat berat, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Kalau kita tadi perhatikan, ada adik-adik dari anak-anak sekolah minggu GKI sepanjang, tadi ada Afner, ada Joyce, Kasih, ada Kevin juga membaca Injil untuk kita semuanya. Pertanyaan saya sederhana. Mereka bisa membaca, oh pintar sekali, bagus sekali tadi bacaannya. Saya sendiri juga merasa bacaannya jelas. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah mereka bisa menafsir kitab yang mereka baca? Enggak bisa. Sulit mereka membacanya, apalagi membaca teks yang ini, bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaannya, ketika mereka akan belajar firman Tuhan, lalu membaca itu dan tidak bisa menafsirkannya, tidak bisa mengartikannya, lalu apa yang bisa mereka baca? Yang bisa mereka baca, Injil yang bisa mereka baca adalah keseharian orang tuanya. Setiap anak-anak yang sudah bisa membaca, silahkan disuruh membaca kitab bisa, tapi suruh mengartikan sulit. Lalu bagaimana cara mereka tahu mana yang benar, mana yang baik? Bagaimana cara mereka membaca Injil Tuhan? Mereka akan membaca gerak-gerik, tingkah laku, ucapan, tutur kata, lemah atau kuatnya intonasi suara dari orang tua. Itulah yang mereka baca, itulah kebenaran versi mereka. Sehingga di sini ketika keluarga itu meneladan Kristus, tidak akan hanya sekedar menuntut seorang anak untuk melakukan sesuatu, untuk membaca Alkitab pagi, siang, sore, malam, tapi adalah memberikan teladan itu sendiri melalui hal-hal yang sangat sederhana. Karena memang orang tua adalah kitab yang dibaca oleh anak-anaknya. Ini gambar yang menurut saya sangat menarik ya gambarnya. Ada seorang bapak yang rambutnya gundul gitu. Anaknya juga ikut-ikutan suka potong pendek, pakai celana warna krem, kaos warna putih diikuti, baca koran walaupun yang dibaca itu adalah politik atau omnibus law atau apa, anaknya gak mudeng tapi ikut-ikut membaca. Kenapa? Karena menurut mereka itulah kebenaran, itulah yang baik. Jadi diikuti saja. Nah, disinilah keluarga yang berpusat pada Kristus itu bukan yang menjatuhkan harapan di pundak orang lain, tapi memulainya dari diri sendiri dengan cara apa? Memberikan teladan, khususnya orang tua kepada anak-anak ataupun anggota keluarga yang lebih tua, lebih dewasa kepada yang lebih kecil. Apakah yang dewasa, yang lebih tua tidak bisa mencontoh dari yang kecil? Oh, sangat bisa. Ingat bagaimana Tuhan Yesus begitu mencintai keluguan dan kepolosan anak kecil, kejujuran di dalamnya, kemurnian batinnya. Kenapa? Karena memang Tuhan sediakan orang-orang di sekitar kita, khususnya di keluarga. Percayalah, itu untuk membangun karakter setiap kita. Tinggal bagaimana kita meresponi itu semua. Dan biarkanlah ketika kita mau, yang pertama tadi ya, menyadari, menghidupi bahwa Kristuslah pemimpin keluarga. Dan kita sudah seyogyanya, sudah seharusnya, semestinya saling memberi teladan yang baik kepada setiap anggota keluarga kita. Itulah cerminan keluarga yang berpusat pada Kristus. Selamat merayakan kehidupan bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa, bukan menjadikan Yesus sebagai pemimpin, tapi sadarilah dan hidupilah bahwa Kristus adalah pemimpin keluarga kita. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita naikkan pergumulan kita dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh Kau berikan kesempatan untuk menyatukan hati kami semua, bahwa kami adalah gereja Tuhan yang memiliki pergumulan dalam setiap pribadi ataupun keluarga. Ampunilah kami bahwa selama ini mungkin kami tidak menyadari dan menghidupi bahwa Engkaulah pemimpin kami. Kami mengingat Engkau hanya ketika kami kepepet saja, ataupun ketika kami mengalami kebuntuan dalam berpikir, barulah nama-Mu Yesus muncul yang pertama. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk senantiasa menyadari, menghidupi dan juga menghayati bahwa Engkaulah Yesus Sang Mesias, pemimpin satu-satunya dalam keluarga kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tidak semena-mena kepada anggota keluarga kami yang lain, meletakkan harapan ataupun tuntutan kami yang berlebihan kepada pundak-pundak orang lain, akan tetapi kami sendiri tak mampu melakukannya. Tetapi ajar kami mulai dari diri kami sendiri untuk melakukan yang terbaik, karena kami adalah orang-orang yang ingin senantiasa meneladan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk krisis global pada saat ini yang masih menghantui termasuk wilayah Indonesia dan juga Jawa Timur, untuk pandemi COVID-19 yang belum usai. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan dalam segala perjuangan dan upaya dari pemerintah, tenaga medis, lembaga-lembaga sosial, ataupun juga per individu ataupun keluarga yang dengan setia mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekitar kami, ataupun juga di lingkungan pekerjaan. Ya Tuhan, kami rindu ini segera berakhir. Bahkan kerinduan kami bukan hanya sekedar ketika kami merindukan peribadahan kepada Tuhan bersama-sama di gereja, tetapi kerinduan kami adalah ketika keluarga-keluarga boleh berangsur normal, ketika kondisi-kondisi perekonomian pun boleh berangsur normal, kondisi-kondisi ataupun relasi yang tadinya rusak boleh pulih kembali, yang terjadi di tengah-tengah masa pandemi yang mengerikan ini.
Ya Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, curahkanlah rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya dalam segala peristiwa, Engkau adalah Allah yang tak pernah berhenti berkarya. Engkau adalah Allah yang senantiasa bekerja untuk terus merahmati kami dengan cinta dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami dan sebagai sebuah persekutuan GKI Sepanjang dalam segala karya dan juga rencana ataupun rancangan-rancangan yang telah kami susun, yang mungkin harus batal ataupun kami tunda karena masa pandemi. Kiranya Tuhan menganugerahkan setiap kami kesehatan dan juga semangat dalam kami menjalani ini semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah syafaat kami ya Tuhan, inilah pergumulan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan, dan oleh sebab itu bersyukurlah karena firman-Nya, bersyukurlah karena anugerah-Nya, dan bersyukurlah karena pemeliharaannya. Persembahan syukur kita pada hari ini akan didasari oleh firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kau boleh izinkan kami semua mempersembahkan apa yang kami punya. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai dengan baik dan benar, khususnya untuk GKI Sepanjang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Kebaktian kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.